Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dalam persekutuan doa pagi online GKI Gading Indah di hari ini. Tema kita adalah kekuatan dalam kelemahan dengan firman Tuhan dari dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Mari kita memulai persekutuan doa pagi kita dengan menyanyikan lagu kita dari Kidung Jemaat 252, Batu Penjuru Gereja. Tuhan Yesus adalah batu penjuru gereja, sebuah dasar, alasan yang kuat bagi gereja untuk berdiri. Oleh karena itu kita percaya di dalam masa saat ini, dengan setiap tantangan yang ada, dengan setiap hambatan, dengan setiap kesulitan yang gereja hadapi. Namun ketika gereja terus berdiri dan percaya pada Tuhan Yesus Kristus, maka gereja akan mampu bertahan di dalam situasi yang ada, bahkan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Mari kita siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, di pagi hari ini kami bersekutu bersama-sama. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan, atas penyertaan yang Engkau berikan tanpa henti bagi kami, gerejamu, bagi kami umatmu, dimanapun kami berada pada saat ini. Ada berbagai kesulitan dan tantangan yang datang silih berganti dalam hidup kami Tuhan. Namun Engkau Tuhan terus memberikan kami kekuatan yang nyata pada saat yang tepat, sehingga kami mampu untuk terus berdiri dan bertahan, bahkan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saat ini kami menyiapkan diri kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna."
Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, maka tentu kita tidak ingin menjadi orang yang lemah. Lemah dalam arti tenaga begitu ya, angkat aqua galon gitu ya, tidak sanggup padahal di rumah perlu mengangkat galonan. Kita pingin agar kita bisa kuat. Kalau perlu bukan hanya 1 galon air yang bisa kita angkat, namun sekaligus 2 galon, jadi mudah kalau kita perlu beli. Atau kita juga berharap bahwa kita menjadi orang yang kuat saat ini dalam suasana pandemi COVID, bahwa orang lain bisa sakit, tapi kita tentu berharap kita ini jadi orang yang kuat, yang nggak kena virus COVID-19 ini. Namun pada kenyataannya kita adalah manusia yang tidak melulu memiliki kekuatan yang cukup untuk menjalankan segala hal dalam hidup kita sesuai kekuatan yang kita mau. Kita memiliki kelemahan. Kita juga bisa terkena virus COVID-19. Kita bisa jatuh sakit. Walaupun mungkin kita sudah berusaha menjaga kesehatan dan diri kita sebaik-baiknya. Kita juga memiliki tenaga yang terbatas. Apalagi ketika kita memasuki usia senja, maka otot-otot kita mungkin menjadi berbeda dan kita menjadi lemah dalam arti kekuatan kita dibandingkan saat kita masih muda. Namun apakah ketika kita memiliki kelemahan-kelemahan di dalam hidup kita, maka berarti bahwa kita menjadi orang yang tak berarti? Oh, tunggu dulu. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini berbicara tentang apa yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Bahwa justru di dalam kelemahan, maka kuasa Tuhan yang menguatkan itu menjadi nyata. Di dalam renungan saat teduh ada sebuah cerita tentang seorang yang bernama De Aspin, seorang perawat onkologi atau perawatan kanker di sebuah rumah sakit yang sedang kelelahan. Dia merasa bahwa hari itu begitu melelahkan, begitu banyak kesibukan yang harus ia jalani sebagai tugasnya seorang perawat di rumah sakit itu. Lalu dalam kelelahan, ia kemudian pergi ke kapel, ia menggelosor di bangku kapel, beristirahat, dan memperhatikan lilin-lilin yang menyala di kapel itu. Dan dia perhatikan bahwa lilin-lilin itu tertiup oleh angin dan apinya hampir padam. Dan merasa, Tuhan, aku tuh seperti lilin-lilin itu yang hampir padam. Aku rasanya tidak sanggup melewati waktu giliran jaga atau tugas di hari itu. Lalu di dalam kelelahannya dia terpikir untuk menuliskan perenungan dia di hari itu. Dia merogoh sakunya untuk mencari pulpen, lalu kemudian menemukan ada sarung tangan karet di dalam sakunya itu. Dia ambil sarung tangan itu dan memperhatikan sarung tangan tersebut. Sarung tangan itu tidak bernyawa, benda mati yang terlihat tidak berguna. Lalu De Aspin memperhatikan tangan-tangannya sendiri dengan otot-ototnya, dengan jari-jarinya yang biasa menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang perawat. Lalu kemudian dia mengambil sarung tangan karet tersebut, dia memakainya, dan dia kemudian memperhatikan bahwa kini sarung tangan karet yang tadi tergeletak tak bernyawa, benda mati yang seperti tak berguna, menjadi benda yang terlihat hidup,
karena sudah dipakai di tangannya. Dan dengan sarung tangan karet tersebut, maka dia tahu ada banyak tugas-tugas dan pekerjaan yang bisa dia jalankan sebagai seorang perawat. Maka De Aspin pun kemudian menghayati bahwa di dalam Tuhanlah kita bisa memperoleh kekuatan. Tanpa Tuhan, di luar Tuhan, kita adalah orang-orang yang tak memiliki kemampuan untuk menjalankan hidup ini, tak berarti. Namun ketika Tuhan memakai kita dan kita bersedia untuk dipakai oleh Tuhan, maka ada kekuatan Tuhan yang akan kita peroleh. Firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang kekuatan di dalam kelemahan. Kita tentu menginginkan diri kita menjadi orang yang kuat, kalau bisa super kuat, seperti para pahlawan dan superhero di komik-komik atau cerita-cerita televisi. Tapi Tuhan menciptakan kita manusia yang dengan kekuatannya tapi juga kelemahannya. Di dalam firman Tuhan, maka firman Tuhan mengingatkan kepada kita seperti apa yang Paulus katakan, jika aku lemah, maka aku kuat. Kita di dalam hidup ini mungkin berdoa dan berharap agar Tuhan memberikan kita kekuatan yang kita perlu untuk menjalankan hidup kita. Tapi kadang kita tidak memperoleh jawaban itu dari Tuhan. Seperti Paulus yang berseru 3 kali minta kepada Tuhan supaya duri itu dicabut, supaya ia tidak memiliki kelemahan. Tapi Tuhan tidak mendengarnya. Dan Tuhan bahkan berkata dalam ayat yang ke-9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Apa yang paling penting dalam hidup kita? Menjadi orang yang super kuat namun di luar Tuhan? Atau menjadi orang yang kuat tetapi juga memiliki kelemahan namun di dalam Tuhan? Menjadi orang yang kuat tapi hidupnya tidak sempurna? Atau justru kita menjadi orang yang lemah, mengakui, menyadari kelemahan kita, dan kemudian justru membuat karya Tuhan menjadi sempurna di dalam kehidupan kita. Maka biarlah pada hari ini ketika kita bersekutu di dalam doa-doa kita, kita mau meyakini, mengimani, dan mensyukuri setiap kekuatan dan kelemahan yang kita alami dan rasakan dalam hidup ini. Karena dalam kelemahanlah kita justru sedang membuat kekuatan Tuhan menjadi semakin nyata kita alami. Mari kita menyanyikan lagu kita dari NKB 111, Gereja Bagai Bahtera. Pantai seberang
mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Ada 3 pokok doa yang akan saya ucapkan, dan setiap akhir dari pokok doa saya akan mengatakan, "Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa." Lalu umat saya ajak untuk menyahut dengan kalimat, "Tuhan, tolonglah kami." Setiap saya mengatakan, "Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa," umat menyahut dengan kalimat, "Tuhan, tolonglah kami." Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, sebagai gerejamu, sebagai umatmu, kami menjalankan kehidupan kami dengan setiap tantangan yang ada, dan bahkan tantangan yang datang silih berganti. Satu selesai, datang pula tantangan yang lain, yang kadang membuat kami lelah dan merasa tak berdaya. Tuhan, di dalam setiap hal yang kami alami ketika kami merasa lelah, ketika kami merasa kehilangan kekuatan, maka Tuhan, biarlah di dalamnya Engkau yang menyatakan kekuatan dan kuasa-Mu bekerja bagi setiap kami, memberikan kami sebuah daya untuk kembali bangkit dan meneruskan perjalanan kehidupan kami. Sekalipun ada banyak hal yang sulit, belum terselesaikan, namun dengan kekuatan yang Engkau beri, maka biarlah kami dapat terus melanjutkan setiap hal yang baik dalam hidup kami. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa. Kami berdoa Tuhan juga pada saat ini untuk setiap petugas-petugas medis di dalam tugas dan tanggung jawab mereka, dalam semua kelelahan mereka, di dalam semua ketakutan dan kekhawatiran mereka dan keluarga mereka, di dalam merawat khususnya pasien-pasien COVID-19. Tuhan, lindungilah setiap petugas-petugas medis, mereka yang berjumpa langsung, para dokter dan suster dengan para pasien, maupun mereka yang bekerja di laboratorium, mereka yang meneliti obat dan vaksin, mereka yang menjadi distribusi obat, mereka yang mengatur makanan dan gizi bagi setiap orang-orang di rumah sakit atau tempat isolasi, bahkan setiap orang-orang petugas-petugas yang juga menolong agar seluruh upaya medis dapat dijalankan dengan baik. Tuhan, biarlah Engkau yang terus menguatkan dan menyertai setiap mereka, melindungi mereka dari mara bahaya, dan setiap mereka memiliki kesehatan dan kekuatan yang cukup untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk setiap pergumulan kami sebagai bangsa dan negara. Ketika kami melihat bahwa angka yang terinfeksi COVID masih terus bertambah, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Tuhan, biarlah kiranya setiap upaya tes, setiap upaya menjaga daya tahan tubuh, setiap upaya menjaga kebersihan lingkungan dapat kami lakukan dengan baik. Biarlah sebagai masyarakat kami memiliki kesadaran yang semakin menguat, dapat semakin peduli satu dengan yang lain dengan kesehatan kami dan sekitar kami, dengan menggunakan dan melakukan protokol yang diperlukan, serta melakukan banyak antisipasi. Kami berdoa juga untuk setiap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, untuk setiap tim dalam gugus tugas di Indonesia ini. Maka Tuhan, biarlah Engkau yang menopang dan menguatkan. Kami berdoa juga untuk negara-negara lain yang juga masih terus bergumul dengan suasana COVID-19 di tempat mereka. Angka yang terus semakin bertambah, pasien dan juga mereka yang kemudian meninggal dunia karena terinfeksi. Tuhan, biarlah kiranya kami sebagai umat manusia dapat terus berseru kepadamu dan mengupayakan apa yang terbaik. Dan biarlah kami juga belajar dari pengalaman ini, bahwa justru di dalam kelemahan, di dalam tantangan, dalam kesulitan yang kami alami saat ini, kuasa dan kekuatan-Mu yang semakin nyata kami terima. Ya Tuhan,
kepadamu kami berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami menaikkan doa-doa kami, karena kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami ini Tuhan, dan Engkau menjawab setiap doa, dan bahkan Engkau ya Tuhan menjawab melebihi, melampaui dari doa-doa kami, dari kata-kata kami. Engkau memiliki rencana, Engkau memiliki kuasa, Engkau memiliki kehendak yang jauh lebih baik, jauh lebih indah dari apa yang kami dapat pikirkan, apa yang dapat kami rencanakan. Allah yang Maha Kasih, maka di hari ini biarlah kami mengalami kembali kekuatan yang berasal dari Engkau. Bahkan jadikan serta pakai kami untuk membawa kekuatan bagi banyak orang yang merasa lelah dan letih dalam hidup mereka, sehingga kami dapat menjadi kesaksian bagi nama Tuhan dan nama-Mu dipermuliakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat pagi dan selamat merasakan kekuatan Tuhan di hari ini. Tuhan memberkati.